Halo Medikers, kawasan Eropa memanas setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengerahkan militer Rusia ke dua wilayah di Ukraina. Aksi kontroversial Putin ini mengundang kecaman internasional. Presiden Amerika Serikat, Joe Biden mengatakan memberlakukan tahap pertama sanksi terhadap Rusia atas invasi awalnya ke Ukraina. Pengerahan pasukan Rusia dikhawatirkan memicu Amerika dan sekutunya bergerak mengerahkan armadanya. Lalu bagaimana peta kekuatan militer masing-masing kubu? Mari kita bongkar. Seperti diketahui, kedua negara ini memiliki barisan militer terkuat dunia dengan alutsista canggih. Lembaga pemeringkat militer dunia, Global Firepower, menempatkan Rusia berada di peringkat kedua dunia dengan skor Power Index 0,0501 pada tahun ini. Rusia dikalahkan oleh Amerika yang berada di puncak klasmen dengan Power Index 0,0453. Dari segi anggaran, Rusia tercatat menggelontorkan dana sebesar 2.210 triliun rupiah untuk memperkuat pertahanan mereka. Kalau menurut kamu jumlah ini sangat fantastis, sebaiknya tahan dulu. Sebab Amerika jauh lebih boros dalam urusan belanja pertahanan negara. Tak main-main, militer Amerika mengeluarkan dana 5 kali lipat lebih banyak dibandingkan militer Rusia. Jumlahnya sebesar 11.000 triliun rupiah. Andai saja uang buat perang ini digunakan untuk melunasi utang-utang Indonesia ya. Lanjut, dari sisi kekuatan darat, Rusia dapat dikatakan sebagai negara yang memiliki persenjataan darat canggih yang berbeda dari pasukan darat Amerika Serikat. Hal ini dikarenakan letak geografis, pengalaman sejarah, keadaan strategis, dan doktrin militer yang berbeda. Dari sisi persenjataan, Rusia memiliki 12.420 tank, 30.122 kendaraan bersenjata, 7.571 artileri derek, 6.574 artileri otomatis, dan 3.391 proyektor roket di Angkatan Darat. Data ini dengan jelas menunjukkan bahwa Rusia memang lebih unggul dibanding Amerika di area pertempuran darat. Ditambah lagi fakta sejarah bahwa Rusia telah berperang hampir di semua perang. Sementara itu Amerika Serikat hanya memiliki 6.612 tank, 45.193 kendaraan bersenjata, 1.339 artileri derek, 1.498 artileri otomatis, dan 1.366 proyektor roket. Namun dalam hal serangan jarak jauh, Amerika memiliki sedikit peluang karena mempunyai peluncur rudal balistik antar benua 400 unit, sedangkan Rusia memiliki 336 unit. Meski kalah dari arena darat, beberapa pengamat militer menyebut Amerika Serikat unggul dalam kekuatan di udara. Dengan senjatanya yang sangat terlatih dan mahal, tak perlu diragukan lagi jika Amerika Serikat merupakan negara yang mengedepankan kekuatan udara. Total unit udara di Amerika Serikat saja mencapai 13.247 unit, dengan rincian 2.085 jet tempur. Baik itu jet tempur siluman atau jet tempur non-siluman. Amerika Serikat juga memiliki jet tempur khusus yakni F-22 yang tak dijual ke negara manapun di dunia. Selain jet tempur, Angkatan Udara Amerika Serikat juga diperkuat dengan 967 helikopter tempur, 945 pesawat angkut, 5.768 helikopter, dan 742 pesawat misi khusus. Sementara Angkatan Udara Rusia memiliki 4.173 unit alutsista udara. Adapun rincian kekuatan udara Rusia terdiri dari 772 pesawat tempur, 739 pesawat serang, 522 pesawat latih, 445 pesawat transportasi, 132 pesawat misi khusus, 20 pesawat pengisi bahan bakar, serta 1.543 helikopter dengan 522 diantaranya merupakan helikopter serang. Sejauh ini dapat kita simpulkan bahwa Rusia lebih kuat di darat, sedangkan Amerika lebih jaya di udara. Lantas bagaimana dengan kekuatan maritim? Negeri Paman Sam masih mendominasi kekuatan angkatan laut dunia karena kualitas dan kuantitasnya. Dalam hal ini Amerika memiliki 11 kapal induk, lebih banyak dari negara manapun di dunia. Selain itu Amerika Serikat juga memiliki 92 kapal perusak,
21 kapal korvet, 68 kapal selam, dan 13 kapal patroli. Sementara kubu Rusia setelah mencaplok Crimea 2014, kekuatan angkatan laut mereka terus berdatangan dan memenuhi pelabuhan Sevastopol. Kehadiran militernya di Crimea secara langsung berhadapan dengan beberapa negara anggota NATO di sekitar Laut Hitam. Angkatan Laut Rusia mengoperasikan 74 kapal perang dan 51 kapal selam. Armada amfibi terdiri dari 7 kapal perang amfibi, kelas Ropuka dan kelas Alligator, serta beberapa kapal pendarat kecil. Salah satu unsur paling penting dalam kekuatan militer adalah sumber daya manusianya. Rusia memiliki sekitar 850.000 pasukan aktif dan 250.000 pasukan cadangan. Sedangkan Amerika Serikat memiliki sebanyak 1.390.000 pasukan aktif dengan 442.000 pasukan cadangan. Meskipun jumlah angkatan bersenjata Amerika lebih banyak dari Rusia, namun Amerika Serikat tidak memiliki satupun pasukan paramiliter. Jadi dari segi jumlah pasukan bisa dibilang imbang ya. Nah, bagian yang menarik dari perbandingan kekuatan militer dari kedua negara ini adalah mereka sama-sama terkenal dengan pasukan operasi khususnya yang sangat hebat. Amerika Serikat mempunyai komando operasi khusus yang bernama USOCOM. Tugasnya mengawasi operasi dan kegiatan khusus global. Sebanyak 63.150 personel dan 6.550 warga sipil berada di bawah USOCOM. Sementara pasukan operasi khusus Rusia berkekuatan 1.000 orang. Negara ini juga memiliki unit pasukan khusus di Angkatan Udara, Infanteri Angkatan Laut, dan Angkatan Darat. Salah satu yang paling terkenal adalah Spetsnaz, operator militer khusus Rusia yang hadir di masing-masing dari 5 distrik militer Rusia. Perselisihan antara Amerika dan Rusia juga sering dikaitkan dengan isu perang nuklir. Amerika Serikat merupakan negara pertama yang mengembangkan dan menggunakan hulu ledak nuklir di dunia. Amerika Serikat menjadi negara terdepan dalam hal kepemilikan hulu ledak nuklir. Perlu juga diingat bahwa Amerika juga satu-satunya negara yang pernah menggunakan senjata nuklir dalam konflik militer. Dan kini, Amerika Serikat memiliki sekitar 5.800 hulu ledak nuklir dengan 1.750 diantaranya dalam posisi siaga tempur. Amerika Serikat juga sedang memodernisasi rudal balistik berhulu ledak nuklir bernama Minuteman III dengan anggaran senilai 197 triliun rupiah. Sementara itu, Rusia memiliki persediaan senjata nuklir yang mencapai 6.257 unit. Dari total jumlah ini, sebanyak 1.760 senjata nuklir sudah dipensiunkan. Ini berarti Rusia memiliki senjata nuklir aktif sebanyak 4.497 unit.